Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum mulai ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Kolerunisa Miftahuljannah. Yang kedua ada Septi Kurnia. Ketiga ada Sindibun. Keempat ada Renaldi Bagas. Kelima ada Nabila Nur Latifah. Dan terakhir ada Muhammad Irsyad Fadila. Next. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengembangkan dan menyampaikan presentasi bisnis. Sebelumnya, apa itu pengertian dari mengembangkan dan bagaimana cara mengembangkan dan menyampaikan presentasi bisnis? Nah, pengertian dari mengembangkan itu sendiri yaitu menumbuhkan, memajukan, atau mengubah dari yang buruk menjadi baik. Jadi mengembangkan dalam presentasi bisnis yaitu dengan cara mengembangkan atau meningkatkan keterampilan dalam presentasi sehingga pesan dalam presentasi dapat tersampaikan. Next. Selanjutnya, di bab 16 ini, kita akan membahas tentang mengembangkan presentasi dalam lingkungan media sosial. Dari saat sebelumnya itu, kita sudah membahas arti dari mengembangkan presentasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengembangkan presentasi dalam lingkungan media sosial. Lingkungan media sosial itu seperti apa? Seperti blog, jaring sosial, dunia virtual, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Selanjutnya yaitu merencanakan presentasi. Merencanakan presentasi terdiri dari 3 hal yang penting. Sebelumnya, menurut Gina Barnett, saat presentasi sangat penting untuk menjadi diri sendiri versi terbaik. Karena presentasi bisnis ini melibatkan semua kemampuan komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal. Nah, 3 hal dalam presentasi yang harus diperhatikan dalam merencanakan presentasi yang harus diperhatikan yaitu analisis situasi. Analisis situasi, pelajari sebanyak mungkin tentang pengaturan dan keadaan presentasi Anda, dari perasaan audiens, tempat audiens, hingga potensi interupsi. Nah, saat presentasi offline atau tatap muka langsung, kita sebagai presenter dapat mengatur tempat duduk audiens berdasarkan 4 format dasar. Yang pertama yaitu tempat duduk kelas atau teater, dan yang kedua tempat duduk meja konferensi, selanjutnya tempat duduk berbentuk U atau tapal kuda, dan yang terakhir tempat duduk seperti di kafe. Sedangkan ketika presentasi online seperti saat ini, yang perlu diperhatikan adalah komponen-komponen pendukung dalam presentasi seperti gaya presentasi dan juga materi atau pesan yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua itu pilih kombinasi media atau channel terbaik. Untuk beberapa presentasi, Anda diharapkan untuk menggunakan media dan saluran apapun yang dibutuhkan audiens, atasan, ataupun keadaan Anda. Nah, dan yang ketiga yaitu mengatur presentasi. Dalam mengatur presentasi ada 2 jenis. Yang pertama presentasi linier. Presentasi linier ini presentasi yang mengikuti alur konvensional, artinya alur yang telah ditentukan itu dari awal hingga akhir. Teknisnya, Anda menjelaskan poin-poin demi poin, atau membangun kesimpulan mengikuti langkah-langkah yang logis. Biasanya, presentasi linier ini digunakan untuk mempresentasikan keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu presentasi non-linier, yaitu tidak mengikuti alur. Jadi, presentasi ini mengalir ke arah kemana aja gitu, sesuai dengan yang presenter mau. Nah, selanjutnya yaitu menyusun konten presentasi. Menyusun konten presentasi yang pertama yaitu adaptasikan diri Anda pada audiens Anda. Nah, dalam mengadaptasikan audiens ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu mendefinisikan ide utama Anda, membatasi ruang lingkup Anda, serta mempersiapkan outline atau garis besar materi yang akan Anda sampaikan. Nah, yang kedua, perkembangan presentasi Anda.
yaitu pengenalan presentasi. Jika Anda berbicara dengan kelompok kecil, terutama kelompok yang sudah Anda kenal, Anda dapat menggunakan gaya kasual yang mendorong partisipasi penonton. Gunakan visual sederhana dan undang audiens Anda untuk menyela komentar ataupun ikut berdiskusi dalam presentasi Anda. Sedangkan, jika ada presentasi kepada banyak orang atau acara penting, ciptakan suasana yang lebih formal. Lalu setelah itu, bangkitkan minat audiens Anda, terus membangun kredibilitas Anda. Biasanya, para presenter ini sebelum presentasi, dia kayak nunjukin CV-nya dia. Nah, nunjukin CV ini salah satu cara untuk membangun kredibilitas. Dan juga pratinjau pesan Anda gitu, buat poin-poin penting seperti yang tadi disampaikan, yaitu persiapkan garis besar atau outline materi yang akan Anda sampaikan. Nah, yang selanjutnya itu tubuh presentasi. Nah, dalam sebagian besar presentasi dikhususkan untuk diskusi tentang poin-poin pendukung utama dari kerangka Anda. Jadi di tubuh presentasi ini, poin-poin yang udah Anda buat itu diterangkan atau dijelaskan secara detail. Nah, yang terakhir yaitu penutup presentasi. Itu yang baik adalah dengan mengulang poin utama yang Anda sampaikan secara singkat dan diakhiri dengan kejelasan serta keyakinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menyampaikan presentasi. Dalam menyampaikan presentasi, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah pilih metode presentasi Anda. Dalam beberapa kasus langka, Anda mungkin perlu membaca presentasi dari naskah yang sudah disiapkan. Anda tidak akan berbicara sealami biasanya, dan hasilnya adalah presentasi yang monoton dan tidak menarik. Jika Anda harus membaca presentasi Anda karena suatu alasan, berlatihlah secukupnya sehingga Anda masih bisa dapat melakukan kontak mata secara berkala dengan audiens Anda dan pastikan cetakan presentasi Anda mudah dibaca. Yang kedua ialah praktik presentasi Anda. Mempraktikkan presentasi Anda sangat penting. Latihan meningkatkan kepercayaan diri Anda, memberi Anda sikap yang lebih profesional, dan memungkinkan Anda memverifikasi pengoperasian visual dan peralatan Anda. Yang ketiga merupakan persiapan untuk berbicara. Kapanpun Anda bisa, cari lokasi presentasi Anda sebelumnya. Periksa pengaturan tempat duduk untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan Anda dan penonton. Jika audiens Anda kemungkinan besar termasuk orang-orang yang dengan gangguan pendengaran, bekerja samalah dengan penerjemah bahasa isyarat juga. Yang keempat, mengatasi kegelisahan. Sadarilah bahwa kegugupan adalah indikasi bahwa Anda peduli dengan audiens Anda, topik Anda, dan acara tersebut. Cara mengatasinya adalah tempatkan diri Anda ke dalam kerangka berpikir yang positif sebelum Anda mulai. Terus konsentrasi pada pesan Anda dan audiens Anda, bukan pada diri Anda sendiri. Lalu pertahankan kontak mata dengan penonton yang ramah. Hal-hal biasa terjadi menjadi lebih baik saat Anda bergerak. Dengan setiap menit yang sukses memberi Anda kepercayaan diri yang lebih. Penyampaian yang percaya diri dimulai segera setelah Anda menjadi fokus perhatian, bahkan sebelum Anda mulai berbicara. Jadi jangan tergesa-gesa. Yang kelima, menangani tanggapan atau pertanyaan. Pertanyaan audiens seringkali menjadi salah satu bagian terpenting dalam presentasi. Mereka memberi Anda kesempatan untuk memperoleh informasi yang penting, untuk menekankan gagasan utama dan poin pendukung Anda, dan untuk membangun antusiasme terhadap sudut pandang Anda. Next. Menggabungkan teknologi dalam presentasi Anda. Merangkul back channel yang pertama. Back channel menyajikan risiko dan imbalan bagi presenter bisnis. Ikuti cara berikut agar saluran belakang berfungsi untuk Anda. Yang pertama, integrasikan media sosial ke dalam proses presentasi. Yang kedua, tinjau komentar untuk meningkatkan presentasi Anda. Lalu yang ketiga adalah secara otomatis tweet poin-poin penting dari presentasi Anda saat Anda berbicara. Lalu memberikan presentasi online. Presentasi online menawarkan banyak manfaat, termasuk peluang untuk berkomunikasi dengan audiens yang tersebar secara geografis dengan biaya perjalanan yang sangat murah dan kemampuan tim proyek untuk seluruh organisasi bertemu dalam waktu yang singkat. Mempresentasikan secara online memiliki tantangan presentasi tersendiri.
Jadi kita harus menyajikan dengan presentasi yang sesederhana mungkin. Serta ingatlah bahwa aspek terpenting dari presentasi apapun adalah membuat audiens menerima, memahami, dan merangkul pesan yang telah Anda sampaikan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke bab 17, yang dimana di sini kita akan membahas meningkatkan presentasi dengan slide dan visual lainnya. Next. Di sini kita akan membahas merencanakan visual presentasi Anda. Yang pertama itu adalah memilih jenis visual yang akan digunakan visual untuk menyempurnakan presentasi, kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini pertama itu ada Prezi. Prezi itu memiliki kelebihan lebih fleksibel dalam cara menyusun visual, kemampuan untuk memasukkan video dan elemen lainnya. Ada juga tampilan dan nuansa yang lebih dinamis saat ditayangkan. Nah, kekurangan di sini yaitu desainnya lebih sedikit. Yang kedua ada slides. Slide itu mudah membuat dan edit untuk slide yang sederhana. Desain mudah disesuaikan dan mudah digabungkan ke rapat online. Kekurangan di sini, sifat presentasinya yang lebih linear. Selanjutnya ada overhead transparency. Kelebihan di sini tidak membutuhkan komputer atau alat-alat proyeksi terbaru, namun kekurangannya tidak bisa diedit, terbatas pada tampilan statis. Yang keempat itu ada flip cards. Di sini itu bagus untuk merekam komentar dan pertanyaan selama presentasi. Yang terakhir ada other visual. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, tahap kedua adalah memverifikasi rencana desain Anda. Sebelum kita mendesain visual, alangkah lebih baiknya kita membuat garis besar dari pola visual yang akan kita gunakan yang cocok untuk presentasi yang akan kita tampilkan. Lalu yang ketiga itu memilih slide struktur ataupun slide struktur atau bentuk bebas. Biasanya slide struktur berdasarkan template yang memberikan semua slide dalam presentasi tampilan umum yang sama. Lalu biasanya slide dengan bentuk bebas itu tidak diikuti rencana desain yang ditetapkan, tetapi disatukan oleh warna dan lainnya elemen. Kelebihan dan kekurangan slide struktur. Dalam segi kelebihan slide struktur biasanya adalah yang terbaik pilihannya untuk pembaruan proyek dan lainnya presentasi informasi rutin, terutama jika slide dimaksudkan untuk digunakan hanya sekali. Dalam segi kekurangan, desain slide struktur yaitu dapat mengarah ke layar demi layar poin-poin yang tampak identik, bisa membosankan dan melelahkan. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari bentuk bebas. Slide bentuk bebas yang dirancang dengan baik bantu pemirsa untuk memahami dan memproses dan juga ingat pembicara pesan sambil tetap fokus tentang apa yang dikatakan pembicara. Desain slide bentuk bebas dapat mengatasi kelemahan desain terstruktur yang banyak teksnya. Oke, next. Lalu, mendesain slide yang efektif. Yang pertama adalah merancang slide di sekitar visual utama, yaitu mengatur slide di sekitar kunci visual dapat membantu penonton dengan cepat memahami bagaimana ide itu terkait. Yang kedua, memilih elemen desain. Elemen desain di sini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama warna, lalu karya seni, dan juga terakhir typeface dan type style atau tipografi dan gaya tipe. Untuk warna lebih di sini warna lebih dari sekedar dekorasi, memberikan penekanan, isolasi, dan kontras. Itu meningkatkan keterbacaan dan retensi. Itu mengirimkan sinyal nonverbal yang kuat dan itu dapat merangsang emosi yang diinginkan tanggapan. Lalu yang kedua, karya seni. Karya seni bisa berupa dekoratif atau fungsional. Gunakan dekoratif karya seni hanya jika mendukung pesan dari slide yang dimaksud. Di sini ada 2 kategori, yaitu karya seni efektif dan tidak efektif. Karya seni slide dapat membawa pesan Anda, mendukung pesan Anda, atau benar-benar menghalanginya.
Contoh pertama bisa menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan atau menyampaikan suatu maksud. Serta contoh lainnya bisa menjadi sebuah bencana, kebingungan visual yang diciptakan oleh gaya karya seni yang berantakan dan bercampur akan mengalihkan perhatian penonton dan mengaburkan pesan yang ingin disampaikan dalam presentasi tersebut. Yang terakhir typeface dan juga type style. Saat memilih tipografi dan gaya tipe untuk slide, ada beberapa panduan yang harus diikuti. Yang pertama, hindari script atau tipografi dekoratif, kecuali untuk penggunaan khusus yang terbatas. Yang kedua, gunakan tipografi serif dengan hati-hati dan hanya dengan teks yang lebih besar. Yang ketiga, batasi jumlah tipografi menjadi 1 atau 2 per slide. Lalu yang terakhir, saat menggunakan jenis huruf yang lebih tipis, gunakan huruf tebal agar huruf tidak menghilang di layar. Lalu yang ketiga yaitu menjaga konsistensi desain. Perangkat lunak presentasi membuat konsistensi mudah dicapai, terutama untuk desain slide struktur. Anda cukup menyesuaikan master slide menggunakan warna, font, dan elemen desain yang lain yang Anda pilih. Pilihan ini kemudian akan muncul secara otomatis di setiap slide dalam presentasi. Selain itu, Anda bisa mempertahankan konsistensinya dengan memilih tata letak standar dari yang tersedia di perangkat lunak Anda yang membantu memastikan bahwa daftar berpoin, bagan, grafik, dan elemen lainnya muncul dalam bentuk yang dapat diprediksi dan tempatkan itu di setiap slide. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada membuat konten slide yang efektif. Nah, tidak peduli nih dengan strategi desain kita mana yang akan kita gunakan. Yang pasti kita harus batasi jumlah informasi pada setiap slide yang harus dihindari yang dapat membebankan para audiens. Karena itu dapat membuat konten kita itu menjadi tidak efektif. Lalu gimana sih caranya untuk membuat konten slide yang efektif? Yang pertama itu menulis konten yang dapat dibaca. Saat menulis konten di slide itu pastikan pesan yang akan kita sampaikan itu singkat dan sederhana. Misalnya seperti batasi setiap slide menjadi satu pemikiran, konsep, atau ide, lalu batasi konten teks menjadi 4 atau 5 baris dengan 4 atau 5 kata per barisnya. Dan jangan tampilkan slide dengan banyak teks dalam satu baris, karena bikin penonton itu bantuan visual. Lalu ada membuat bagan dan tabel untuk slide. Jangan memaksa para penonton untuk mempelajari diagram atau grafik gitu untuk dapat memahaminya. Jadi kita ikuti pedoman seperti berikut, seperti kurangi detailnya, sederhanakan, persingkat angka, batasi jumlah data yang ditampilkan, sorot poin-poin penting, dan sesuaikan ukuran dan desain. Lalu menambahkan animasi dan multimedia. Nah, contohnya itu ada animasi fungsional, karena dengan menggunakan animasi fungsional ini, kalau bisa dikontrol dengan cermat gitu, dengan baik, juga dapat merupakan cara yang bagus untuk mendemonstrasi urutan dan prosedur. Lalu ada transisi dan build. Nah, transisinya itu kita gunain transisi yang halus di antara slide untuk mempermudah audiensnya itu dapat menerima slide-nya itu kan. Terus build-nya ini tuh kenapa itu juga sebetulnya lebih berguna daripada transisi. Menggunakan build ini, kalau misalnya dirancang dengan baik lagi, dengan cermat, bisa menjadi cara yang bagus juga untuk mengungkapkan informasi dalam slide yang mudah diproses. Lalu ada hyperlink dan elemen multimedia. Dan terakhir adalah mengintegrasi perangkat seluler dalam presentasi. Next. Nah, ini ada menyelesaikan slide dan peralatan pendukung. Nah, kita harus meninjau nih setiap slide-nya itu dengan cermat, pastikan itu jelas dan dapat dibaca. Nah, ini pertama itu membuat slide navigasi dan dukungan. Informasi-informasi tambahan yang bermanfaat untuk bagi audiens, misalnya ada slide judul, ada rincian agenda dan program, dan navigation slide. Nah, slide navigasi ini tuh dapat membantu para audiens untuk melacak apa yang Anda sudah membahasnya dan apa yang Anda akan rencanakan untuk dibahas selanjutnya. Lalu yang kedua itu membuat handout yang efektif. Nah, membuat handout yang efektif ini
ada kemungkinan nih untuk bahan handout yang baik, yaitu yang pertama ada bagan dan diagram yang rumit, atau artikel dan masalah teknis, ada studi kasus, sumber daya yang direkomendasikan, dan salinan slide presentasi. Next. Baik, terima kasih. Itu merupakan pemaparan presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.